Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Daminastuti. Saya dari kelas 10 Multimedia 3. Saya akan membahas tentang PPKN yang sudah di pembelajaran pertama. Macam-macam kekuasaan negara. 1. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Most the Queen, sebagaimana dikutip oleh Rianto, ia menyatakan sebagai berikut. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. A. Kekuasaan eksekutif konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang C. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang D. Kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang E. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dari tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang F. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkan atas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur urusan sendiri pemerintah di daerah, kecuali urusan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Untuk yang pembelajaran 2, yang pertama, Kementerian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pilihan umum atau pemilihan umum, serta membentuk kementerian dan menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat secara diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya. 2. Klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa
jumlah maksimal kementerian negara dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara diklarifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditandatangani, yaitu kementerian yang menandatangani urusan pemerintahan atau nomenklatur atau yang dinamakan kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Yang B, kementerian yang menangani urusan pemerintah. Yang C, kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah. Lembaga pemerintah non-kementerian atau yang disebut LPNK, lembaga pemerintahan merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 yang kedudukannya tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.